Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem, bersama Mesia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Archimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada saya. Pertanyaan kali ini datang dari saudara Roni dari Yogyakarta. Pertanyaannya adalah, apakah iman Kristen Ortodoks itu sama dengan ajaran orang-orang Farisi? Ya, agak aneh, sebab namanya saja Kristen Ortodoks. Ya, memang ini iman Kristen. Sedang orang Farisi itu sekarang sudah tidak ada. Itu adalah kelompok keagamaan di dalam agama Yahudi. Jadi kata Farisi itu berasal dari kata Ibrani perushim. Orang-orang yang memisahkan diri. Dan mereka muncul sebagai suatu kelompok yang khas tidak lama sesudah pemberontakan keluarga Makabeus, kira-kira tahun 165 sampai 160 sebelum Masehi. Kekristenan baru muncul pada awal abad Masehi, abad 1 Masehi. Dan iman Kristen Ortodoks muncul pada saat itu. Jadi sebenarnya dari sejarah munculnya saja, ternyata Farisi dan iman Kristen Ortodoks itu beda sekali. Ya, mereka adalah keturunan rohani dari kelompok yang disebut kaum Hasidim, yaitu orang-orang saleh Yahudi pada zaman itu. Orang-orang Farisi itu muncul sebagai suatu kelompok atau partai keagamaan dari orang-orang awam dan para ahli Taurat yang berbeda dengan orang-orang Saduki, yaitu partainya para imam agung yang secara tradisi memberikan suatu kepemimpinan tunggal atas bangsa Yahudi abad pertama. Jadi Farisi dan Saduki itu sekarang sudah tidak ada. Bagaimana iman Ortodoks selalu dikatakan sebagai agamanya orang Farisi, Farisinya saja sudah tidak ada. Dan saya tidak mengerti apa yang dimaksud, apa karena pakaiannya pakai hitam-hitam begini, maka itu Farisi. Nah, Farisi itu bukan pada pakaian, tetapi pada ajaran, pada pemikiran, pada kelompok. Ya. Perbedaan yang mendasar yang menyebabkan perpisahan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki itu terletak dalam sikap masing-masing terhadap hukum Taurat, yaitu kelima kitab pertama dari Musa, yaitu kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan, dan kitab Ulangan. Sementara iman Kristen Ortodoks landasannya adalah Yesus Kristus, yang adalah anak Allah, firman Allah yang telah menjadi manusia, yang orang Farisi sama sekali tidak percaya tentang itu. Yang telah mati disalibkan, akhirnya bangkit dari kematian, mengalahkan kematian itu, dan naik ke surga dengan tubuhnya yang dimuliakan. Itu semua tidak dipercaya orang Farisi. Jadi bagaimana ini ajaran iman Ortodoks ini mau disamakan dengan Farisi? Saya kira saudara yang menanyakan ini lebih baik belajar dulu ya, daripada menanyakan pertanyaan yang akhirnya bikin malu.
Karena secara sejarah salah, secara fakta salah, secara apa yang diyakini antara orang Farisi dan orang Kristen Ortodoks itu salah. Nah, bagaimana saudara bisa menuduh bahwa iman Kristen Ortodoks itu adalah agama Farisi, ya? Jadi perbedaan yang mendasar yang menyebabkan perpisahan antara orang Farisi dan orang Saduki pada abad pertama Masehi itu adalah sikap mereka masing-masing terhadap Torah dan masalah untuk menemukan di dalamnya jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dan mendasarkan ketetapan-ketetapan atau keputusan-keputusan mengenai masalah-masalah hukum dan masalah-masalah agama yang kontemporer yang terjadi pada saat ini, yang muncul di bawah situasi yang jauh berbeda dengan situasi pada zamannya Musa ketika kitab Taurat itu dituliskan. Jadi orang Farisi itu yang menjadi concernnya adalah Taurat. Sementara iman Kristen Ortodoks yang menjadi concernnya adalah Mesias yang telah mati, disalibkan, dan bangkit bagi keselamatan manusia. Ya, nggak ada kesamaannya sama sekali lah antara orang Farisi dan iman Kristen Ortodoks ini. Di dalam respons mereka, tanggapan mereka terhadap masalah ini, di satu pihak, orang-orang Saduki menolak untuk menerima setiap undang-undang atau hukum sebagai mengikat jikalau itu tidak didasarkan secara langsung atas Torah, yaitu hukum yang tertulis yang terdapat di dalam 5 kitab Musa itu. Sedangkan orang Farisi, percaya bahwa Taurat yang Allah berikan kepada Musa itu ada 2 buah, yang terdiri dari hukum tertulis dan hukum lisan, yaitu ajaran-ajaran para nabi dan tradisi lisan dari umat Yahudi. Sekali lagi, iman Kristen Ortodoks bukan bagian ini. Jadi tidak ada kait mengkaitnya dengan ajaran Farisi. Sementara orang-orang yang Saduki yang terdiri dari para imam itu mengajarkan bahwa Torah yang tertulis adalah satu-satunya sumber wahyu. Orang Farisi mengakui prinsip perkembangan secara pelan-pelan atau evolusi di dalam hukum Taurat. Manusia harus menggunakan akalnya di dalam menafsirkan Taurat dan menerapkannya kepada problema masa kini. Bukannya mengikuti secara membuta tulisan dari hukum yang tertulis, bahkan kalau itu bertentangan dengan akal atau dengan hati nurani. Orang-orang Farisi menyelaraskan pengajaran Torah dengan ide-ide mereka sendiri atau menemukan ide-ide mereka yang seolah-olah diusulkan oleh apa yang tertulis di dalam Taurat itu. Jadi kalau begitu saudara, jelas sekali bahwa antara orang-orang Farisi dan orang-orang Kristen Ortodoks itu tidak ada kait-mengkaitnya. Orang Kristen Ortodoks ya Kristen, landasannya adalah Kristus, landasannya adalah perjanjian baru, landasannya adalah kasih karunia Allah melalui penebusan Kristus, bukan mengenai hukum-hukum yang ada di dalam Taurat.
Dan ajaran orang Farisi itu akhirnya tetap dipertahankan di dalam agama Yahudi modern sekarang. Jadi teologi agama Yahudi modern sekarang itu adalah anak rohaninya dari teologinya orang-orang Farisi. Jadi sangat keliru dan sangat menyesatkan kalau saudara mengira bahwa ajaran ortodoks itu adalah ajaran orang Farisi. Itu adalah tuduhan yang tidak mendidik, tidak terdidik. Saudara tidak tahu apa-apa tentang ortodoks dan saudara tidak tahu apa-apa tentang orang Farisi, lalu membuat duga-duga saudara sendiri. Saya tidak mengerti mengapa saudara menganggap iman ortodoks itu sebagai agamanya orang Farisi, sementara landasannya pun beda sama sekali. Jadi, saudara Roni, Pak Roni, kalau ada orang tanya tentang pada Roni tentang iman ortodoks, apakah iman ortodoks itu agamanya orang Farisi? Jelaskan tentang itu. Sejarahnya beda, kelompoknya beda, ajarannya beda, yang menjadi landasan untuk mereka berdiskusi beda. Yang Pak Farisi menggunakan Taurat Musa dan ajaran-ajaran lisan mereka, sementara ortodoks mendasarkan pada ajaran Kristus yang dilanjutkan para rasulnya dan akhirnya dibela oleh para bapak gereja. Oleh karena itu, keduanya tidak ada kaitannya. Jadi, kesimpulannya, ortodoksi bukan aliran Farisi dan tidak ada kaitannya dengan Farisi. Semoga ini menolong. Tuhan berkati. Shalom. Sedang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Supaya kita